Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan kembali membahas pelajaran matematika, khususnya adalah matematika SMA kelas 11. Apa yang akan kita pelajari hari ini sesuai dengan apa yang ada di slide atau di layar. Materi yang akan kita bahas pada hari ini sudah materi baru. Kalau kemarin kita masih membahas tentang barisan dan deret, di video kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang limit. Dan pada pembahasan di video kali ini, kita akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai? Baik anak-anak dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Namun sebelum kita masuk lebih jauh tentang limit fungsi aljabar, kita akan masuk dulu ke pengertian dan teorema limit. Oke, pengertiannya. Jadi, limit itu adalah limit suatu fungsi f(x) untuk x mendekati c adalah nilai pendekatan dari f(x) pada saat x mendekati nilai c dan dinotasikan dengan limit x mendekati c fungsi f(x). Nah, gimana sih mengilustrasikannya? Jadi limit itu sesuai dengan namanya limit itu kan berarti batas ya, mendekati. Nah, kalau kita misalkan contohkan seperti ini, di sini ada C, ya, titik C. Nah, yang dinamakan dengan limit itu kalau kita dekati dari sebelah kiri, kita dekati gitu, dia tidak akan pernah sampai dengan C. Dia hanya mendekati saja. Ya. Jadi kalau kita dekati dari kiri, dia hanya akan mendekati C dan dia didekati dari kanan pun. Anggap saja ini gambarnya bagus ya. Nah, dia tidak akan pernah menyentuh C, makanya dia disebut dengan limitnya. Jadi inti dari limit itu adalah seperti itu. Jadi dia itu nilainya mendekati C, tetapi dia tidak akan pernah menyentuh C-nya. Makanya dia disebut dengan limit X mendekati C untuk fungsi f(x) ini. Jadi nilai hasilnya itu tidak akan pernah sampai ke C-nya, tapi dia hanya nyerempet, mendekati. Kalau kita teruskan cari nilai X-nya, itu tidak akan pernah mendekati, nilainya tidak akan pernah mendekati C-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke misalkan, jadi teorema limitnya, misalkan N bilangan positif, K konstanta, F dan G fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C, maka berlaku teorema berikut. Jadi ada beberapa teorema dalam limit. Yang pertama, jika limit X mendekati C untuk K itu nilainya adalah sama dengan K. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan limitnya itu X mendekati C, tetapi nilainya itu adalah K, maka itu jawabannya adalah K. Kenapa? Karena tidak ada X yang termuat di sini. Kemudian yang kedua, nah kalau yang kedua limit X mendekati C untuk X ya, itu akan bernilai C. Kenapa? Karena kita masukkan saja X-nya kita ganti dengan C, maka dapatnya adalah C. Kemudian untuk limit X mendekati C, K dikali fungsi f(x) itu sama saja dengan K-nya kita keluarkan. K-nya kita keluarkan dari limitnya, maka itu sama saja dengan K dikali limit X mendekati C untuk fungsi f(x). Ya, seperti itu ya. Kemudian yang teorema keempat, teorema D-nya, kalau kita punya limit X mendekati C untuk fungsinya itu adalah fungsi f(x) ditambah gx, itu kita bisa jabarkan menjadi limit X mendekati C untuk f(x) ditambah limit X mendekati C untuk gx, seperti itu. Kemudian yang kelima, limit X mendekati C untuk, nah kalau tadi di D itu adalah penjumlahan, maka di E itu pengurangan. Nah, kalau dari penjumlahan tadi itu bisa dipisah seperti ini, nah di pengurangan juga sama. Ketika dia itu ini sama-sama, jadi limit X-nya kita bisa pecah menjadi limit X mendekati C untuk fungsi f(x) dikurang yang gx-nya. Sama juga dalam perkalian. Perkalian juga kita bisa pisah. Kemudian yang G, kita hanya bahas pintas saja ya.
di G, kalau dalam pembagian juga sama. Limit X mendekati C untuk fx per Gx itu bisa kita pisah menjadi limit X mendekati C untuk fungsi fx per limit X mendekati C untuk fungsi Gx. Dan yang hanya limit X mendekati C. Nah, kalau ini perpangkatan. Jadi kalau misalkan ada fungsi fx-nya itu dipangkatkan, itu sama saja dengan limit X mendekati C, fx dicari dulu limitnya, baru dipangkatkan. Itu nilainya akan sama saja. Kemudian yang terakhir, kalau dia diakarkan, limitnya fungsinya itu diakarkan, itu sama saja dengan kita kerjakan dulu limitnya, baru kita akarkan, itu nilainya akan sama dengan syarat fx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0 jika n-nya genap dan limit fx x mendekati C kurang dari atau sama dengan 0 jika n-nya ganjil. Jadi ini bergantung dengan nilai n-nya. Kalau n-nya genap, maka fx-nya harus lebih dari 0. Dan jika n-nya ganjil, maka fx-nya kalau bisa kurang dari 0, maka n-nya harus ganjil. Oke, gitu ya. Oke, kemudian catatan. Nah, untuk C konstanta dalam konteks limit berlaku C per 0 sama dengan tak hingga dan 0 per C sama dengan tak hingga. Nah, jadi ada untuk C konstanta dalam konteks limit berlaku ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kondisi. Kalau C per 0, jika kita kerjakan ternyata dapatnya C per 0, itu sama dengan tak hingga. 0 per C itu sama dengan 0, C per tak hingga sama dengan 0, dan tak hingga per C itu sama dengan tak hingga. Oke, seperti itu ya. Ini adalah teoremanya. Jadi teoremanya nanti untuk dasaran kita mengerjakan limit fungsi aljabar. Oke, kita lanjut. Limit fungsi aljabar. Nah, untuk menentukan limit fungsi aljabar, misalkan di sini untuk menentukan limit fungsi aljabar limit X mendekati C untuk fungsi fx, caranya itu tinggal substitusikan nilai X sama dengan C, sesuai dengan ininya ya, X mendekati C, kita tinggal masukkan nilai X sama dengan C ke dalam fungsi fx-nya, ke dalam fungsi fx ini. Nah, jika hasilnya bentuk tentu, jadi ada beberapa kondisi, ketika kita masukkan X sama dengan C-nya ke dalam fx-nya, dan hasilnya itu adalah bentuk tentu, maka itulah nilai limitnya. Jadi bentuk tentu itu seperti apa? Yang nilainya ada 2, 3, 4 atau negatif berapa atau per berapa, itu berarti hasilnya. Tetapi jika hasilnya bentuk tak tentu, jadi bentuk tak tentu seperti ini, 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentunya. Jadi kalau bentuk tentu tadi, ya kalau ketemunya 0 per 0 seperti ini, maka fx-nya harus diuraikan. Nah, jadi langkah pertama ketika kita mengerjakan limit fungsi aljabar, kita masukkan dulu X sama X mendekati C-nya ke dalam fungsinya. Ketika dia dapat hasilnya adalah 0 per 0 atau bentuk tertentu, maka ada cara-cara yang harus digunakan. Cara pertama itu adalah dengan faktorisasi, ya. Cara kedua adalah dikali sekawan jika ada bentuk aljabar. Dan cara ketiga, ini adalah yang sering digunakan, adalah menggunakan dalil L-Hospital. Nah, dalil L-Hospital itu apa? Nah, dalil L-Hospital itu, nah jika X mendekati C, fx per Gx itu hasilnya adalah 0 per 0, dan limit ini F, yaitu turunan fx per turunan Gx itu terdefinisi, maka limit X mendekati C, fx per Gx sama dengan limit X mendekati C untuk turunannya. Dan C adalah konstanta. Nah, mungkin kalau menggunakan bahasa seperti ini kalian belum terlalu paham ya, tapi nanti kita akan membahas ini dalam bentuk soal. Nanti Bapak akan contohkan satu-satu contoh soalnya. Oke, kita masuk saja ke contoh soal pertama. Perhatikan seperti ini. Jadi ingat tadi langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita masukkan dulu. Nah, ini limit X mendekati 2, berarti kita harus masukkan dulu, kita ganti nilai X-nya ini menjadi 2. Berarti ini kita masukkan. Di sini kita berarti ganti menjadi 2 kuadrat dikurang 4 per 2 pangkat 3 ditambah 1. Nah, begitu ya. Berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa?
2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Berarti di sini 4 dikurang 4, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ditambah 1. Nah, berapa? 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, jadi dapatnya 0/9. Ingat, 0/9 itu sama dengan berapa? 0/9 itu sama dengan 0. Nah, berarti untuk contoh soal ini, ketika kita masukkan X mendekati 2, dia mempunyai nilai. Dia bentuknya tidak bukan bentuk tak tentu. Karena kan bentuk tak tentu itu kalau misalnya kita mendapatkan 0/0. Kalau ini yang kita dapatkan adalah 0/9. Berarti 0/9 itu sama dengan 0. Coba perhatikan di sini. Tadi yang kita bahas di sini. Nah, ketika ada 0 per C, C-nya tadi adalah 9. 0 per C, berarti 0/9 itu sama dengan 0. Berarti ini dalam bentuk limit ini berlaku nih C per 0. Nah, kalau hasilnya masih ini, maka itu adalah bentuk tentunya. Makanya di sini tadi 0/9 itu sama dengan 0. Nah, ketika udah mendapatkan hasil seperti ini, berarti kita tidak perlu menggunakan cara-cara dikali sekawan dan lain-lain. Kita masukkan saja, nanti kita melakukan ini sesuai dengan ini. Jika hasilnya bentuk tentu, itulah nilai limitnya. Karena tadi contoh soal ini bentuk tentu, 0/9 itu sama dengan 0. Ini adalah bentuk tentu, maka jawaban dari limit X mendekati 2 untuk fungsi ini itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Itu contoh soal pertama. Baik, kita masuk ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua bentuknya seperti ini. Limit X mendekati 1 untuk fungsinya ini. Kalau kita masukkan X mendekati 1, kita masukkan, kita peroleh berapa? Ya, kita masukkan dulu ya. Di sini berarti 2 kali 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 1, dan bawahnya 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 2. Nah, Bapak tuliskan ke samping saja. Nah, ketika kita masukkan ini, berarti ini 2 dikurang 1 dikurang 1, hasilnya adalah 0/3. 1 pangkat 2 1 ya, 3. 3 dikurang 1 dikurang 2, hasilnya 0. Nah, ketika hasilnya adalah 0/0, maka ini bukanlah jawaban dari limit ini. Nah, karena dia bentuknya tak tentu. Nah, berarti kalau modelnya seperti ini, kira-kira kita menggunakan cara seperti apa? Coba perhatikan baik-baik. Di sini 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 per 3x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, kalau bentuk seperti ini kita bisa lakukan dengan cara memfaktorkan. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Kita masukkan dulu limit x mendekati 1. Jadi ini beda lagi ya. Nah, kita mulai lagi. Limit x mendekati 1. Kira-kira 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 itu bisa difaktorkan atau tidak? Nah, seperti ini ya. Kita tuliskan. Bisa difaktorkan atau tidak? Coba perhatikan. Kita bikin faktornya. Coba ya. Kita faktorkan seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti di sini ada 2x, di sini ada x gitu ya. 2x kali x, 2x kuadrat, oke. Nah, sekarang kita cari kira-kira berapa kali berapa hasilnya negatif 1. Berarti jawabannya adalah 1 dan negatif 1. Oke, kita masukkan kira-kira, karena di sini coba perhatikan, karena di sini x-nya itu negatif, berarti yang negatif 1 itu ada di sini ya. Negatif 1. Kemudian di sini adalah positif 1. Coba perhatikan. 2x kali x sama dengan 2x kuadrat. 2x kali negatif 1 itu adalah negatif 2x. Negatif 2x, kemudian 1 dikali x positif x. Nah, tadi negatif 2x dikurang 1 itu hasilnya adalah, ditambah 1 hasilnya adalah negatif x. Dan 1 kali negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika dia limit ini kita duga bisa difaktorkan, kemungkinan yang di bawah itu akan memuat salah satunya ini. 2x ditambah 1 atau
X dikurang satunya ada di bawah ini. Oke, kita lihat karena di sini 3X kuadrat, berarti otomatis kalau kita bikinkan seperti ini, di sini pasti 3X, di sini X. Kemungkinannya karena di sini 3X, di sini X, kemungkinan yang faktor yang ini, itu pasti X kurang 1. Oke, kita cocokkan. Kira-kira di sini berapa untuk menghasilkan negatif 2? Kira-kira negatif 1 dikali berapa hasilnya 2? Itu kita tambahkan 2. Nah, coba kita buktikan. 3X kali X itu 3X kuadrat. 3X kali negatif 1 negatif 3. Kemudian ditambah dengan 2X ya. 2 kali X, 2X. Hasilnya adalah negatif X, betul. 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Nah, setelah kita faktorkan seperti ini, ternyata kalau faktor itu sama saja dengan ini kali ini. Itu dan kali itu. Nah, karena di sini sudah perkalian, berarti kita boleh coret kalau ada yang sama. Di atas ada X kurang 1, di bawah juga ada X kurang 1. Berarti kita coret X kurang 1 di atas, kita coret juga yang di bawah. Sehingga tersisalah limit X mendekati 1 untuk fungsinya adalah 2X tambah 1 per 3X tambah 2. Nah, ketika sudah bentuk seperti ini, maka kita masukkan limitnya. Berarti ini jadinya, ingat kalau kita membuat perperan itu ya, ini harus sejajar dengan sama dengannya. Maka di sini kita masukkan 2 kali 1 tambah 1 dan 3 kali 1 tambah 2. Hasilnya adalah 2 kali 1, 2. 2 tambah 1 sama dengan 3 dan 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jawaban untuk limit X mendekati 1 untuk fungsi ini, fungsi aljabar ini adalah 3/5. Seperti itu. Gampang ya? Nah, nanti kamu coba pahami lagi dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian. Kemudian contoh soal ketiga. Nah, kalau contoh soal ketiga ini bentuknya ada akarnya seperti ini ya. Fungsi aljabarnya itu ada akarnya. Berarti langkah yang harus kita lakukan apa? Tadi kan ada beberapa cara ya. Dengan cara memfaktorkan, kemudian dengan cara mengkalikan dengan sekawannya jika kita kalikan sekawannya. Jika fungsinya mengandung akar. Baik, berarti kita limit ini kita rubah dulu, jadinya tetap ada limitnya dulu ya. Limitnya masih masuk. Oke, berarti di sini kita buka kurungnya, besarin. 9 kurang X kuadrat per 4 kurang akar X kuadrat ditambah 7. Seperti ini. Nah, perhatikan. Karena yang mengandung akar itu adalah penyebutnya, maka kali sekawannya itu adalah dengan penyebutnya. Berarti sekawannya dari 4 dikurang akar, itu adalah 4. Tadi kurang, jadi 4 tambah akar X kuadrat ditambah 7 per 4 tambah akar X kuadrat ditambah 7. Seperti ini. Oke, kita selesaikan dulu. Berarti limit X mendekati 3. Oke, ini kalau kita kalikan, ya kalau kita kalikan ini gampang banget. Kita seret. Oke, ya nggak perlu repot-repot, kalian harus mengalihkan dulu. Kita cukup seperti ini, 9 kurang X kuadrat dikali ini, berarti kita tuliskan aja dulu seperti ini. 9 kurang X kuadrat dikali 4 tambah akar X kuadrat ditambah 7. Seperti ini ya. Nah, kalau yang bawah, karena dia dikalikan dengan sekawannya, maka cukup kita 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian negatif ketemu positif, itu negatif, akarnya hilang. X kuadrat ditambah 7 seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Jangan lupa limitnya, biasanya kebiasaan itu limitnya lupa dimasukkan. Karena ini kita belum masukkan nilai X-nya. Nah, berarti ini lupa kurungnya tadi. Oke, kita selesaikan yang di bawah dulu. Berarti yang di atas kita tuliskan kembali. 9 kurang X kuadrat. Ini 4 tambah akar X kuadrat ditambah 7. Seperti ini.
Berarti di sini 16 kurang X kuadrat, ya negatif kali positif negatif, negatif kali positif negatif 7. Nah, di sini 16 dikurang 7 itu sama dengan, kita tuliskan lagi, limit X mendekati 3. Kita tuliskan lagi, berarti di sini jadinya 9 kurang X kuadrat 4 tambah X kuadrat ditambah 7, seperti ini ya. Ini 7 ya. 16 kurang 7 itu dapatnya adalah 9 dikurang X kuadrat. Nah, ternyata yang atas dan bawah ketika kita sudah kalikan sekawan itu ada yang sama. Berarti kita bisa coret, kita coret. Nah, kita selesaikan di sini. Berarti di sini sama dengan, kita masukkan, kita tuliskan lagi limit X mendekati 3, itu sisanya jadi tinggal 4 tambah akar X kuadrat ditambah 7, seperti ini. Oke, berarti kita selesaikan sekarang. Kita masukkan nilai X mendekati 3-nya. Berarti jadinya 4 tambah akar 3 kuadrat ditambah 7. Itu sama dengan 4 tambah akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi, limit X mendekati 3 untuk fungsi tersebut itu sama dengan 8. Oke, kita masuk ke contoh soal terakhir. Nah, contoh soal terakhir seperti ini. Limit X mendekati A untuk X kuadrat dikurang AX per X pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Coba kita masukkan. Ketika kita masukkan A-nya ke dalam fungsinya, maka kita akan peroleh A kuadrat dikurang A kali A per X-nya berarti ganti A pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Kita hasilnya adalah A kuadrat dikurang A kuadrat itu A kali A kan A kuadrat ya. A kuadrat kali A kuadrat itu 0. Ini juga A pangkat 3 dikurang A pangkat 3 itu per 0. Bentuknya tak tentu. Berarti syarat pertama terpenuhi. Bagaimana caranya? Apakah bisa dengan memfaktorkan? Memfaktorkan akan sulit ya, karena di sini X pangkat 3. Oke, berarti kita bisa menggunakan jurus terakhir, yaitu menggunakan dalil hospital ya. Gimana cara mainnya? Coba kita buktikan lagi apakah bisa dengan dalilnya. Kita turunkan saja. Nah, cara menurunkannya seperti apa? Nah, kita coba. Kita turunkan ya. Kita masukkan lagi. Limit X mendekati A. Kita turunkan. Mana sih? Ya, kita turunkan. Gimana cara turunkan? Coba perhatikan sini. X kuadrat, berarti kalau X kuadrat kalau diturunkan itu X kuadrat itu jadinya 2X, mungkin kalian belum belajar ya turunan. 2X berarti 2-nya dikurang 1. Pangkatnya tuh 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadinya 2X. Nah, seperti ini juga. Ini berarti kurang AX pangkat 1, berarti satunya turun. A kali 1 sama dengan A. Dan X pangkat 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadinya sisanya ketika X kuadrat dikurang AX itu hasilnya adalah 2X dikurang A. Sekarang yang bawah. Ini jadinya adalah 3X kuadrat dikurang 3A kuadrat. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kita selesaikan. Sekarang kita masukkan A-nya ke dalam fungsinya, jadinya kita peroleh 2 kali A kurang A per 3A kuadrat dikurang 3A kuadrat. Itu hasilnya 2A dikurang A hasilnya adalah A, dan 3A kuadrat dikurang 3A hasilnya itu adalah 0. Ingat tadi di bagian pertama ketika ada C per 0 itu hasilnya apa? Nah, kita lihat lagi ya. Kita review lagi ke slide pertama tadi. Ada nih, ketika ada C per 0 itu hasilnya sama dengan tak hingga. Berarti A per 0 ini itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, berarti
Untuk limit X mendekati A fungsi ini, jawabannya adalah tak hingga. Oke, pertanyaannya, coba kita lihat yang tadi kita menggunakan faktor. Maaf. Ya, yang ini ya, dengan faktorkan. Apakah ini bisa menggunakan rumus The Hospital? Nah, kita buktikan, kita pakai rumus hospital, berarti ini jadinya adalah 2 kali 2 itu sama dengan 4X, 2 kurang 1 sama dengan X ya, dikurang 1 ya, X itu berubah menjadi 1, per, ini jadinya 6X kurang 1. Nah, berarti jangan lupa di sini ada limitnya, limit X mendekati 1. Nah, berarti ini jadinya adalah 4 kali 1 dikurang 1 per 6 kali 1 dikurang 1. Nah, 4 kali 1 kan 4 kurang 1 itu sama dengan 3 per 6 kurang 1 sama dengan 5. Oh, ternyata bisa menggunakan faktorisasi, juga bisa menggunakan dalil The Hospital. Sama, jawabannya 3 per 5 ya. Ingat tadi syaratnya untuk menggunakan The Hospital itu, dalil L Hospital itu ya, dalil L Hospital itu adalah syaratnya adalah ketika limit X mendekati C untuk fungsi Fx per Gx itu harus sama dengan 0 per 0 atau tak tentu. Nah, kemudian ketika kita turunkan, dia nilainya terdefinisi, maka bisa. Jadi kalau bentuk soal seperti ini pun bisa kita menggunakan dalil L Hospital. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Bapak sarankan apa yang kalian saksikan di video ini dicatat di buku catatan kalian guna mempermudah kalian belajar. Jika kalian belum paham dengan apa yang Bapak sampaikan, silakan ulang kembali videonya berulang kali. Kemudian kalau masih juga tidak paham, bisa tanyakan ke temannya atau juga bisa langsung tanyakan ke Bapak di grup Telegram. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Silahkan kalian sampaikan ke Bapak. Nanti Bapak akan cross check kembali dan kita akan perbaiki. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai 27 menit ya. Saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Setelah kalian catat, jangan lupa berdoa setelah belajar. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.